Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosalinda Dwi Harnita dengan NIM 1916020027 kelas MPSA semester 5 dengan dosen pengampu Pak Heri Fitrianto SPMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sukuk atau obligasi syariah. Di sini ada 5 sub pembahasan. Yang pertama pengertian, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga karakteristik, yang keempat perbedaan sukuk dan obligasi konvensional, dan yang kelima keuntungan dan risiko. Pertama kita membahas dulu tentang pengertian sukuk atau obligasi syariah. Menurut DSN MUI nomor 32-DSN-MUI-9-2002 tentang obligasi syariah. Sukuk atau obligasi syariah adalah efek jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diterbitkan oleh penerbit kepada pemegang sukuk yang mengharuskan penerbit membayar pendapatan kepada pemegang sukuk dalam bentuk bagi hasil atau fee dan membayar obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya jenis-jenis sukuk. Jenis-jenis sukuk terbagi ke dalam 4 tipe. Yang pertama ditinjau dari segi jenis akadnya, yaitu yang pertama sukuk ijarah. Sukuk ijarah adalah kontrak pengalihan hak pengguna atas barang atau jasa tanpa diikuti oleh pengalihan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Yang kedua, sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah dikeluarkan atas dasar perjanjian mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal atau rob almal, sementara pihak lain memberikan keahlian dan energi atau mudarib. Manfaat kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati sebelumnya. 3. Sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah dikeluarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak musyarakah di mana dua atau lebih pihak bekerja sama untuk menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang ada, atau membiayai kegiatan bisnis. Yang keempat, sukuk istisna. Sukuk istisna adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau kontrak di mana para pihak setuju untuk membeli dan menjual dalam konteks pembiayaan proyek atau barang. Yang kelima, sukuk murabahah. Sukuk murabahah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip jual beli. Penerbit sertifikat sukuk adalah penjual komoditas, sedangkan investor adalah pembeli komoditas tersebut. Yang keenam, sukuk wakalah. Sukuk wakalah adalah sukuk yang mewakili proyek atau kegiatan bisnis yang dikelola berdasarkan kontrak wakalah dengan menunjuk agen tertentu atau perwakilan untuk mengelola bisnis atas nama pemegang sukuk. Dan yang ketujuh, sukuk muzara'ah. Sukuk muzara'ah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan memperoleh dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan kontrak muzara'ah, sehingga pemegang sukuk berhak atas sebagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan perjanjian. Yang kedua ditinjau dari pihak penerbit, yaitu 1. Sukuk korporasi. Sukuk korporasi adalah jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh perusahaan yang mematuhi prinsip syariah. Dan yang kedua, surat berharga syariah negara atau SBSN. SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti pembagian aset SBSN baik dalam rupiah maupun mata uang asing. Yang ketiga ditinjau dari pembagian atau pendapatan hasil, yaitu yang pertama, sukuk margin. Sukuk margin yaitu sukuk yang pembayaran pendapatannya berasal dari margin keuntungan dari kontrak jual beli. Sukuk ini terdiri dari sukuk murabahah, sukuk salam, dan sukuk istisna. Yang kedua, sukuk fee. Sukuk fee yaitu sukuk yang pembayaran pendapatannya tetap karena berasal dari pendapatan tetap dari sewa atau biaya. Sukuk ini terdiri dari sukuk ijarah. Dan yang ketiga, sukuk bagi hasil, yaitu sukuk yang pembayaran pendapatannya didasarkan pada bagi hasil dari hasil yang diperoleh dalam menjalankan bisnis yang didanai. Sukuk yang ini terdiri dari sukuk mudharabah dan sukuk musyarakah. Yang keempat ditinjau dari basis aset, yaitu yang pertama, aset sukuk. Aset sukuk yaitu pembiayaan berdasarkan aset, termasuk sukuk salam, seperti dalam pembiayaan produksi pertanian. Yang kedua, sukuk istisna, seperti proyek konstruksi bangunan dan perumahan atau infrastruktur lainnya. Sukuk murabahah, seperti pembiayaan bisnis perdagangan, pembiayaan bahan baku untuk produksi. Dan sukuk ijarah, misalnya leasing. Yang kedua, sukuk penyertaan atau sukuk ekuitas, yaitu
Pembiayaan berdasarkan partisipasi ekuitas. Sukuk yang termasuk dalam ekuitas sukuk adalah sukuk mudharabah atau lebih dikenal dengan pembiayaan bisnis atau sukuk musyarakah atau dikenal sebagai usaha patungan. Selanjutnya kita membahas tentang karakteristik sukuk. Menurut Fatah, ada beberapa karakteristik sukuk, yaitu yang pertama, sukuk adalah bukti kepemilikan aset berwujud atau hak manfaat. Yang kedua, penghasilan dalam bentuk hadiah atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis kontrak yang digunakan. Yang ketiga, bebas dari unsur riba, goror, dan maisir. Yang keempat, penerbitan melalui kendaraan tujuan khusus atau SPV. Yang kelima, membutuhkan aset dasar atau underlying asset. Dan yang keenam, penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, perbedaan sukuk dan obligasi konvensional. Di sini ada beberapa pembeda antara sukuk dan obligasi konvensional. Yang pertama, prinsip dasar. Kalau sukuk, kepemilikan bersama atas suatu aset atau manfaat atas aset atau jasa atau proyek atau investasi tertentu. Sedangkan obligasi, utang piutang antara penerbit obligasi dan investor. Yang kedua pembedaannya yaitu underlying asset atau aset yang mendasari penerbitan. Kalau sukuk perlu, sedangkan obligasi tidak perlu. Selanjutnya pembedaannya yaitu penggunaan dana. Kalau sukuk hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan obligasi tidak terbatas pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan pembedaan yang terakhir yaitu dilihat dari imbal hasil. Kalau sukuk bagi hasil, fee atau ujrah, selisih harga atau margin. Sedangkan obligasi, kupon. Selanjutnya kita membahas tentang keuntungan dan risiko sukuk atau obligasi syariah. Keuntungannya yang pertama, imbal bagi hasil. Yaitu imbal hasil yang diberikan oleh penerbit sukuk kepada investor. Bisa berupa bagi hasil, fee atau margin. Yang kedua, capital gain. Yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Yang ketiga, ketenangan hati. Berinvestasi di instrumen yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah tentunya. Selanjutnya risiko. Yang pertama adanya risiko gagal bayar atau default, yaitu ketidakmampuan penerbit obligasi membayar imbal hasil maupun melunasi sukuk pada saat jatuh tempo. Yang kedua, risiko bunga, yaitu pergerakan harga obligasi ditentukan oleh tingkat suku bunga acuan dengan hubungan berbanding terbalik. Jika investor memperkirakan suku bunga acuan akan turun, maka investor umumnya memilih untuk memegang obligasi atau membeli obligasi dan sebaliknya. Yang ketiga, risiko pasar, yaitu potensi kerugian atau capital loss bagi investor ketika harga sukuk di pasar sekunder turun akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar keuangan, antara lain perubahan suku bunga, perubahan ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil. Dan yang keempat risikonya yaitu risiko likuiditas, yaitu risiko di mana obligasi tidak dapat dijual kembali di pasar sekunder karena berbagai hal dan harus menunggu sampai jatuh tempo. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.